semuanya. Setelah kita mengakhiri dengan materi leadership, biblical leadership, maka saya coba masuk dulu dengan materi yang berbeda. Saya kurang tahu ini nanti akan jadi berapa seri, karena ini lumayan banyak. Oleh karena ketika kita akan mulai pelajaran kita dengan belajar tentang perjanjian baru, kita bukan hanya sekedar belajar dunia perjanjian baru yang menjadi latar belakang konteks kita untuk masuk dalam ayat-ayat perjanjian baru, tetapi saya juga akan menerapkan kepada Anda, membimbing Anda untuk bagaimana kita bisa belajar yang namanya perjanjian baru. Apa-apa yang boleh dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, bagi teman-teman, ini bukan berarti saya mengajarkan Anda teologi tanpa urapan Roh Kudus ya, tidak seperti itu maksud saya. Karena Anda juga belajar bagaimana mempelajari Alkitab bukan berarti menomorduakan Roh Kudus. Bukan seperti itu. Kita tetap, karena apa? Karena ketika Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditulis, penulisannya saja memakai kuasa Roh Kudus. Apalagi kita yang sekarang tinggal baca, pelajari, dan kemudian menafsirkan. Mutlak kita membutuhkan Roh Kudus. Sehingga baik ketika Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ditulis oleh para penulisnya, ya, sampai kepada pembaca atau pendengar khotbah kita, khotbah pengajaran kita, atau khotbah misi bagi Anda yang turun nanti di ladang misi, itu semuanya itu ada dalam satu rentang karya Roh Kudus. Tidak ada perbedaan. Orang yang menulis, orang yang membaca, orang yang menulis pengkhotbah, orang yang menulis pendengar khotbah, itu tetap merasakan karya Roh Kudus di dalam semuanya itu. Bahkan kita boleh lihat itu akan membentuk satu garis waktu yang tidak putus. Gitu. Nah, ini jangan salah kaprah atau jangan salah memberikan penilaian ketika saya memberikan materi bagaimana kita mempelajari Perjanjian Baru. Sebenarnya sih saya coba sempat berpikir untuk bagaimana mengajarkan Anda bagaimana belajar Alkitab. Tetapi saya lihat bahwa yang pertama, kalau saya membimbing Anda bagaimana cara belajar Alkitab, itu materinya luas. Takutnya malah tidak cukup waktu atau mungkin malah saya borong. Ya, saya borong. Saya kurang tahu nanti Anda ada liburan semester atau bagaimana? Halo, ada liburan kah nanti? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Langsung sampai selesai. Sampai bulan 12. Sampai bulan 12. Nah, kita lihat waktu ya. Kalau memang Tuhan kehendaki, mungkin setelah kita bagaimana belajar perjanjian baru, kita belajar bagaimana perjanjian lama. Nah, yang kedua, kenapa saya mulai dari perjanjian baru? Karena itu bidang saya. Ketika saya mengambil S2 dengan program Master of Divinity, itu lebih kepada dua hal, misi dan teologi perjanjian baru. Gitu. Nah, sehingga bidang misi juga saya punya kemampuan, tetapi bidang studi perjanjian baru juga saya punya kemampuan yang lebih. Perjanjian lama ada, tetapi pas-pasan. Pas-pasan. Nah, saya merasa lebih di perjanjian baru bukan hanya karena saya menguasai latar belakang perjanjian baru, bukan hanya karena saya punya kemampuan untuk membaca, mempelajari dan kemudian menafsir perjanjian baru, bukan cuma masalah itu, tetapi saya juga cukup kuat di dalam bahasa Yunani sebagai bahasa yang diyakini sebagai bahasanya perjanjian baru. Nah, itu sebabnya saya berani mengajar ini dulu. Nah, tapi kalau memang dibutuhkan nanti, selesai kita belajar perjanjian baru, saya akan coba menuntun teman-teman dalam hal bagaimana belajar
Perjanjian Lama. Dengan catatan kalau misalnya nanti teman-teman menemukan ada koreksi-koreksi dari orang yang lebih ahli di bidangnya, di bidang Perjanjian Lama, Anda sudah tahu memang ini Perjanjian Lama itu bukan major atau bukan ilmu dasar yang saya pelajari di bangku pendidikan. Bukan. Saya lebih fokusnya justru di Perjanjian Baru, bukan di Perjanjian Lama. Nah, harap ini teman-teman bisa pahami, sehingga ketika saya mengajar Anda untuk bagaimana belajar Perjanjian Baru, Anda sudah paham kenapa saya lebih menitik beratkan pada Perjanjian Baru. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, supaya jangan kita sudah terlalu putus begitu lama dan Anda tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terhubungkan dengan materi pelajaran kita. Atau bisa dipahami ini dia? Ya, bisa, Pak. Bisa? Oke. Kalau Ya. bisa, kita lanjut ya. Kita sekali lagi, saya akan menuntun Anda selama beberapa episode ke depan atau selama beberapa seri. Saya kurang tahu akan memakan berapa sesi, tapi kemungkinan besar bisa sampai 10 atau 12 sesi. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau teman-teman jenuh, bilang. Supaya kita bisa alihkan dengan tema-tema yang lain. Mungkin saya bisa curi-curi 1-2 sesi untuk leadership supaya teman-teman juga bisa kembali bergairah, dan kita akan lanjut dengan materi yang ini. Bagaimana kita belajar Perjanjian Baru. Kalau 12 sesi sekaligus diturunkan dan Anda mengalami kejenuhan, bilang supaya saya bisa selingi dengan materi-materi lepas dari leadership. Karena saya selain sebagai seorang pengajar misi, sebagai seorang pembelajar Alkitab, saya juga adalah seorang pembelajar dan pengajar di bidang leadership. Jadi ada cukup banyak materi-materi leadership yang lepas, yang menarik untuk teman-teman nikmati. Mungkin nanti di sela-sela ini mungkin saya bisa selingi dengan bagaimana Anda membangun kesuksesan Anda ketika Anda masih berumur 20-an tahun. Nah, kalau memang mau itu nanti akan saya berikan. Kasih tahu saja, jangan sungkan, jangan segan. Anda bisa mengusulkan mungkin di pertemuan yang keempat atau kelima, usulkan Pak Pendeta atau Pastor, terserah Anda mau pakai atau nama lain kepada saya, silahkan. Anda boleh usulkan kepada saya untuk materi itu bisa diajarkan sebagai selingan, gitu. Ya, oke teman-teman. Oke, Pak. Kalau Anda tertarik dengan bagaimana Anda bisa sukses di bidang Anda pada usia yang sangat muda, 20-an tahun. Nah, mungkin ada di antara Anda tinggal 2-3 tahun ya masuk dalam usia itu. Tapi Anda bisa membangun itu sehingga Anda boleh cepat sukses di bidang Anda. Oke. Nah, kita fokus dulu dalam belajar Perjanjian Baru. Dengan garis besar pembelajaran, ada 4 topik yang akan kita lewati, tapi mungkin topik yang terpendek itu hanya poin 1, poin 2, tapi mulai bab 3 dan bab yang paling banyak menyita sesi itu ada di bagian 4. Jadi garis besar pembelajarannya, bagian pertama kita akan lihat dunia sekitar Perjanjian Baru itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan arkeologi, bagaimana dengan hasil-hasil penggalian teks-teks yang ditemukan oleh para arkeolog, ada yang arkeologi Alkitab, ada yang arkeologi umum ya. Mereka tanpa disengaja atau tanpa direncanakan, mereka menggali isi tanah bumi kita ini seperti apa, dan mereka temukan ada manuskrip atau ada perkamen. Nah, manuskrip itu apa, perkamen itu apa, nanti kita akan pelajari di bagian yang kedua nanti. Tangguhkan dulu pertanyaan itu. Apa itu perkamen? Apa itu manuskrip? Tangguhkan dulu, nanti dalam arkeologi Perjanjian Baru saya akan ungkapkan hal-hal itu. Apa sih yang disebut dengan manuskrip? Apa sih yang disebut dengan perkamen? Gitu. Satu hal yang pasti teman-teman, tanpa mengurangi iman Anda, ya, saya akan sampaikan, jangan sampai iman Anda luntur. Saat ini
naskah asli perjanjian baru itu kita tidak tahu di mana. Gitu. Kita tidak tahu di mana. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, loh, kok naskah asli perjanjian baru hilang? Kok bisa? Itu tapi bisa saja terjadi. Pertama, oleh karena Anda harus tahu, gereja punya masalah. Masalahnya apa? Gereja itu beberapa kali menghadapi masa-masa penganiayaan. Itu. Ya, kita sekarang di Indonesia, kalaupun ada di daerah-daerah tertentu yang gerejanya mengalami penganiayaan, tidak sehebat pada zaman dulu. Zaman dulu Anda sebut nama Yesus saja, langsung pang, tembak mati. Atau dulu tidak pakai pistol ya, tetapi dulu pakai yang namanya hukuman gantung, hukuman potong leher, hukuman dirajam, dan ada juga yang sampai direbus, digoreng di penggorengan yang raksasa itu, digoreng di situ sampai mati, gitu. Nah, sehingga dalam situasi seperti itu, jemaat-jemaat Tuhan tidak punya kemampuan untuk menjaga teks asli perjanjian baru itu. Gitu. Ya, itu penyebab pertama. Terjadi masalah dalam gereja yang cukup berat, yaitu penganiayaan gereja. Gereja dibakar, gereja dilempari batu, gereja bukan cuma lagi gereja, anggota gereja dikejar-kejar, pemimpin-pemimpin gereja dihukum mati. Pokoknya bahayalah pada waktu itu. Menyebut nama Yesus, apalagi Anda menyimpan buku. Anda harus tahu, dulu Alkitab kita tidak sepraktis sekarang. Sekarang Anda boleh punya Alkitab, Anda boleh baca Alkitab hanya dari yang namanya gadget, ya, yang namanya HP. Anda bisa baca, Anda bisa tahu Alkitab Anda melalui ini. Tetapi dulu Anda membawa gulungan-gulungan, satu gulungan mungkin cuma satu pasal. Atau ada kalanya menemukan bagian-bagian daripada firman Tuhan yang cuma mungkin lempengan-lempengan. Lempengan-lempengan itu mungkin cuma 1-2 ayat yang bahkan sudah terpotong-potong. Gitu, ya. Itu yang menyebabkan kesulitan-kesulitan. Yang kedua, juga pada waktu itu kesulitan yang namanya masalah bencana-bencana alam. Baru-baru ini ya ramai di televisi diberitakan 2030 atau 2035 kalau pemerintah DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak mampu untuk dapat mengembalikan keberadaan kota Jakarta yang sekarang ke kota Jakarta di bawah permukaan laut loh, ya. Kira-kira seperti ini Anda perhatikan. Anda perhatikan Mister ini toh? Nah, ini Mister ini itu tingginya kota Jakarta. Sementara itu permukaan laut itu tinggi segini. Lebih tinggi permukaan laut daripada Jakarta. Itu sebabnya Jakarta itu mengalami banjir yang susah sekali untuk diatasi. Gitu. Jadi jangan kita mempersalahkan, oh Gubernur Anies tidak mampu, oh Gubernur Ahok tidak mampu. Jangan, itu memang karena kondisi geografis kota Jakarta seperti itu. Dia berada di bawah, sedikit di bawah permukaan laut. Nah, sudah diupayakan oleh pemerintah di sana untuk membangun bendungan. Tapi itu diperkirakan kalau dengan kapasitas bendungan seperti itu, dalam tahun 2030-2035, pokoknya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, Jakarta itu akan punah. Jakarta itu akan tenggelam. Gitu. Nah, kondisi geografis seperti itu juga menyebabkan beberapa kota suci yang kita kenal dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Lama, itu sekarang tidak ada lagi di atas muka bumi. Kota-kota itu ada di bawah tanah sekarang. Gitu. Ya, termasuk juga akibat hal itu beberapa
kota atau beberapa tempat bersejarah di Alkitab Perjanjian Baru kita saat ini susah sekali ditemukan. Gitu. Makanya diadakan penggalian-penggalian arkeologi. Dari situlah kita boleh menemukan dokumen-dokumen seperti itu. Nah, kita belum tahu sekarang teks asli Perjanjian Baru itu apakah ada masih satu orang yang menyimpan secara rahasia, ataukah mungkin dia ada sudah terkubur di kota-kota dalam Alkitab yang saat ini sudah tidak ada oleh karena proses alamiah seperti yang saya jelaskan tadi, maka teks asli Perjanjian Baru itu tidak ditemukan lagi sampai saat ini. Tapi jangan Anda khawatir, jangan Anda kecewa oleh karena ada pemikiran dari beberapa bibliolog itu artinya ahli kitab, ya. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli kitab yang menyatakan bahwa Tuhan memang sengaja tidak mempertahankan teks asli Perjanjian Baru. Oleh karena apa? Supaya teks asli itu tidak menjadi dewa, tidak menjadi sesuatu yang dipuja dan disembah oleh banyak orang. Karena teman-teman sendiri tahu, ambil contoh ketika Paulus menyembuhkan hanya dengan melempar sapu tangannya dan orang itu sembuh, itu sekarang bahkan ada yang mulai memperagakan. Saya sembuhkan kau dalam nama Tuhan Yesus, sambil ambil sapu tangan dari kantong dan kemudian dikebaskan kepada orang itu. Ya, ini tren yang ada sampai hari ini. Itu cuma masalah sapu tangannya Paulus. Itu cuma satu bagian dalam Perjanjian Baru. Apalagi kalau misalnya teks asli Perjanjian Baru itu memang ada saat ini. Nah, dalam wisata-wisata religi saja kita boleh perhatikan orang-orang rame-rame secara Kristen, ya, orang-orang Kristen datang ke beberapa kota suci seperti Yerusalem, Bethlehem, ada yang ke Efesus, ada yang ke Smyrna dan sebagainya. Untuk apa? Ya, puji Tuhan saat ini hanya untuk melihat, dan dari hasil lihat itu maka pembelajaran kita terhadap Alkitab itu menjadi lebih baik. Gitu. Nah, puji Tuhan itu boleh terjadi. Tetapi yang dikhawatirkan ketika ada ditemukan teks asli Perjanjian Baru, maka mungkin jangankan kami yang berpendidikan teologi yang lumayan tinggi, pasti teman-teman juga pengen lihat seperti apa sih. Seperti apa sih? Nah, makanya di gambar sebelah kanan ini saya coba mengambil salah satu manuskrip Perjanjian Baru. Jadi kalau Anda mau lihat bagaimana teks Perjanjian Baru kita, ya mirip-mirip seperti yang digambar sebelah kanan ini. Gitu. Ya. Oke. Itu arkeologi. Dalam bab 3 nanti kita akan lihat teks kanon Perjanjian Baru. Anda boleh lihat di situ kenapa ada teks-teks yang dianggap ini punya bobot, makanya menjadi teks rujukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Yang disebut teks kanon itu ada 27 buku dari Matius sampai Wahyu. Saya pikir teman-teman bisa hafal toh, dari Matius sampai Wahyu kitab-kitab apa saja. Nah, itu yang dianggap sebagai teks kanon. Tetapi ada teks-teks yang ditolak. Gitu. Nah, di sini teman-teman akan belajar kenapa dia ditolak. Gitu. Nah, dengan demikian maka teman-teman, saya harapkan ketika kita belajar 3 bab ini, teman-teman akan sampai kepada sebuah keputusan kenapa kita perlu belajar Perjanjian Baru. Kenapa kita perlu belajar Perjanjian Baru? Sekali lagi, ini pelajaran bukan untuk menghilangkan keimanan Anda bahwa hanya Roh Kudus yang akan memberi kepada Anda pengertian terhadap setiap ayat dalam Alkitab.
Ya, saya harap tidak ada yang punya pengertian yang terlalu ekstrim seperti tadi. Karena saya tahu beberapa gereja karismatik dulu punya anggapan belajar teologi itu duniawi. Menafsir Alkitab itu sesat. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita pengertian. Ya betul. Tetapi untuk sampai ke titik itu, Anda perlu tahu. Anda perlu tahu kenapa Anda butuh Roh Kudus. Sekurang-kurangnya Anda sudah tahu sekarang bahwa teks di tangan Anda itu belum menjamin bahwa itu berasal dari teks asli. Sehingga, ya bagaimana saya bisa tahu bahwa itu dari Tuhan? Gitu. Nah disinilah perlunya keterlibatan Roh Kudus. Anda belajar dan Anda tidak mengerti, Anda minta pertolongan Roh Kudus. Ini pentingnya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap lalu, bahwa ternyata teks-teks dalam perjanjian baru kita itu memang bukan berarti kita tidak bisa mempertanggungjawabkan keasliannya. Bukan. Nanti selama kita belajar perjanjian baru ini, nanti teman-teman bisa akan belajar, oh begitu toh. Oh begitu toh. Anda akan lebih mengerti, Anda bisa lebih memahami. Sehingga ketika kita masuk bab 4, prinsip-prinsip penafsiran perjanjian baru, prinsip-prinsip Anda boleh belajar perjanjian baru, Anda akan mengerti, oh seperti ini. Ini bukti, jadi Anda perhatikan ketika Anda belajar prinsip-prinsip belajar dan penafsiran perjanjian baru, Anda akan melihat bahwa oh inilah bukti-buktinya bahwa teks yang ada pada kita itu walaupun tidak asli, tetapi bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Ya. Anda bisa akan temukan di sini. Tapi sekali lagi waktu kita belajar pada prinsip-prinsip penafsiran perjanjian baru, bukan berarti prinsip penafsiran ini yang utama. Tidak. Tapi yang utama adalah ketika Anda mempergunakan prinsip-prinsip belajar dan menafsir perjanjian baru, saya yakin Roh Kudus akan menuntun Anda untuk bisa menemukan tuntunannya kepada Anda, sehingga waktu Anda membuat khotbah atau Anda membuat materi pelajaran Alkitab, itu Anda akan menemukan bahwa pembelajaran yang Anda siapkan itu memang berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Ya, tapi mengapa kita perlu belajar prinsip-prinsip penafsiran atau prinsip-prinsip belajar perjanjian baru? Itu dibutuhkan untuk membuktikan kepada Anda bahwa Alkitab yang ada di tangan kita ini bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Ya, bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Nanti Anda akan lebih mengerti ketika kita sudah masuk dalam pembahasan demi pembahasan pada bab 4. Dan saya harapkan ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena biasanya di bab 4 ini kecenderungan siswa maupun mahasiswa yang belajar perjanjian baru itu ada dua. Pertama, makin ngantuk, atau yang kedua, makin ngerti. Nah, karena itu persiapkan diri Anda baik-baik sehingga waktu kita belajar prinsip-prinsip mempelajari dan penafsiran perjanjian baru, Anda akan malah bergairah. Oh, begitu toh. Oh, begitu toh untuk mengerti ini. Ya, saya kasih contoh ya. Di dalam perjanjian baru banyak sekali teks-teks berupa narasi atau naratif. Narasi atau naratif itu apa? Teks-teks yang berbentuk seperti cerita. Ambil contoh. Bagaimana pelayanan Yesus misalnya di Kapernaum misalnya. Oke? Itu oleh penulis perjanjian baru, penulis kitab Injil, itu diungkapkan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Teks yang bersifat menceritakan atau menjelaskan bagaimana atau apa-apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia melayani di Kapernaum. Itu contoh teks-teks yang bersifat naratif. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari dan bagaimana kita bisa menafsir secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan teks-teks yang bersifat naratif seperti itu. Itu contoh. Ya. Nah,
Di dalam perjanjian baru juga ada teks-teks yang bersifat nubuatan. Nah, ambil contoh kitab Wahyu, banyak sekali nubuatan di sana, tetapi banyak di antara kita keliru. Karena selalu ketika kita ambil teks perjanjian baru yang namanya kitab Wahyu, selalu kita menghubungkan itu dengan keadaan akhir zaman. Mau dia itu nubuatan hanya kepada 7 jemaat perjanjian baru di Smyrna, 7 sidang yang ada dalam perjanjian baru, misalnya Smyrna, apalagi Laodikia, apalagi Efesus dan seterusnya, itu yang ada 7 jemaat itu sebenarnya adalah nubuatan bagi ke-7 jemaat itu yang hampir dapat dipastikan tidak punya relevansinya secara langsung, ya, relevansi secara langsung. Kalau relevansi secara tidak langsung yang bersifat aplikatif, ya sah-sah saja. Tetapi relevansi atau penerapan secara langsung kepada akhir zaman itu terlalu jauh. Nah, kesalahan kita dalam mempelajari Alkitab, perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, selalu kita hubungkan dengan, oh ini pasti akhir zaman. Karena kitab Wahyu ini pasti akhir zaman. Walaupun itu membahas masalah Tiatira misalnya. Walaupun itu membahas masalah mungkin jemaat yang ada di Efesus. Yang ada di Efesus. Ya. Nah, karena itu saya harapkan teman-teman nanti akan bisa lebih bergairah ketika kita ada di dalam bab 4 ini. Baik, sebelum kita lanjut, ada hal yang mau ditanyakan supaya jangan kita sudah terlalu jauh dan akhirnya teman-teman malah kebingungan dalam belajar perjanjian baru ini. Silakan. Enggak ada, Pak. Masih bisa diikuti atau bingung? Enggak, Pak. Udah jelas, Pak. Baik, oke kalau begitu ya. Oke, kita masuk yang pertama. Bagaimana dunia yang ada di sekitar perjanjian baru? Bagaimana dunia yang ada di sekitar perjanjian baru? Ini saya tampilkan sebagai gambar ilustrasi. Ini adalah peta dunia perjanjian baru, secara khusus peta yang ada di kitab-kitab Injil, yang memberikan narasi atau yang menceritakan di sekitar pelayanan Tuhan Yesus dan kisah para rasul secara awal, ya. Oke. Ada beberapa pendahuluan yang saya ingin tekankan. Yang pertama, teks-teks ayat yang dikenal dalam perjanjian baru itu ditulis tidak pernah lepas dari batasan budaya, bahasa, dan negara. Ini yang perlu teman-teman pahami dulu dan perlu teman-teman tekankan di dalam diri teman-teman ketika akan berjumpa dengan yang namanya teks perjanjian baru. Secara umum, teks perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani sebagai bagian dari budaya Helenis yang dibawa oleh Kekaisaran Romawi yang ketika itu sedang berkuasa. Perhatikan di sini. Romawi boleh membentuk kekaisaran yang kuat dengan tentara-tentara perangnya yang sulit ditaklukkan oleh banyak negara pada waktu itu. Tapi satu hal, Kekaisaran Romawi gagal dalam hal menanamkan budaya mereka, gagal di dalam hal menerapkan prinsip-prinsip atau gaya hidup mereka sebagai sebuah kekaisaran. Mereka gagal. Karena apa? Mereka kemudian tertarik dengan yang namanya budaya Helenis, budaya Yunani kuno. Itu Helenis itu artinya budaya Yunani kuno. Itu sehingga mereka membawa budaya-budaya Yunani kuno, baik itu bahasanya yang kita kenal dengan bahasa Yunani Koine. Ya, kenapa disebut Koine? Karena dia kuno. Sekarang di negara Yunani alfabetnya masih mirip, tetapi sudah modern. Tanda bacanya sudah tidak sama dengan kita pakai dalam perjanjian baru. Sudah beda. Banyak perbedaannya. Dalam grammarnya, dalam tata bahasanya sudah banyak beda.
Gitu. Ya. Sama mungkin di teman-teman yang di daerah seputaran Singkawang, Kalimantan Barat, Anda pasti akan menemukan perbedaan budaya dan bahasa pada zaman kalian dibandingkan dengan zaman orang tua, papa mama, atau mungkin generasi yang ada di atas Anda, opa oma atau buyut ke apa namanya itu, ya nenek moyang Anda itu pasti Anda bisa menemukan perbedaan. Jangankan yang terlalu jauh, mungkin yang 2-3 generasi di atas Anda saja, itu bahasanya mungkin sudah berbeda. Gitu. Karena apa? Budaya dan bahasa itu pasti punya nilai progresivitas. Dia bergerak terus. Dia menyesuaikan diri terus. Di masa-masa awal, di masa-masa nenek moyang kita, mereka mungkin tidak berkembang oleh karena apa? Oleh karena mereka hanya bergaul dengan orang-orang mereka. Orang-orang dalam budaya Anda. Tetapi Anda sekarang, ambil contoh, Anda sudah bisa mengikuti kuliah saya di Manado, Anda di Singkawang, tapi bisa transfer budaya itu bisa terjadi. Anda ketika saya cerita kondisi di Manado, Anda, oh begitu toh orang Manado. Lalu Anda mulai cari Manado itu di mana sih? Mulai searching Google, ya. Anda punya pengetahuan yang lebih meningkat daripada orang tua Anda. Papa, mama, oma, opa, apalagi nenek moyang yang ada lebih di atas lagi. Anda akan punya perbedaan. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita perlu pahami. Kekaisaran Romawi itu tangguh dari segi militer. Dari segi tentaranya, tidak ada yang dapat menaklukkan Kekaisaran Romawi. Makanya pada waktu itu, Kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang terbesar. Karena apa? Karena punya daerah jajahan yang sangat luas. Tapi sekali lagi, mereka gagal dalam menanamkan budaya. Karena budaya yang ada adalah justru mereka terpengaruh menyerap dari budaya ini Yunani kuno. Gitu. Yang saya bilang di awal, saya ini cukup kuat dalam Yunani Koine, bahasa Yunani Koine, itu merupakan salah satu bagian dari produk Helenisme, daripada produk budaya Yunani kuno. Ya, saya harap ini bisa dipahami. Nah, yang ketiga, Kekaisaran Romawi meliputi sekitar Laut Tengah di Eropa, kemudian Afrika, secara khusus Afrika bagian utara, daerah Mesir, Ethiopia kalau tidak salah, dan beberapa daerah-daerah negara-negara yang ada di Afrika bagian utara, itu salah satu daerah jajahan mereka. Dan juga sebagian Asia Kecil. Nah, pengertian Asia Kecil ini dapat Anda baca di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Nah, itu jemaat-jemaat yang saya katakan tadi, 7 jemaat yang disorot dalam kitab Wahyu, itu sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang hidup, yang melayani di beberapa kota dan di beberapa negara sekaligus, yang merupakan bagian daripada Asia Kecil. Itu, ya. Saya harap sampai di sini juga Anda masih boleh pahami. Kayaknya kita tidak bisa menyelesaikan secara tuntas materi kita, tapi kita akan usahakan sampai di mana lah slide bisa selesai. Oke? Nah, konteks kebudayaan bagi Perjanjian Baru. Ada 3 lingkup budaya yang menjadi latar belakang dunia Perjanjian Baru. Pertama, budaya Yunani atau Helenis. Dengan pengaruhnya filsafat Yunani kuno dan bahasa Yunani Koine namanya, ya. Koine namanya, bahasa Yunani Koine. Itu untuk menunjuk pada bahasa Yunani tempo dulu. Bahasa Yunani Koine. Itu yang merupakan bahasa Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, walaupun ada yang mengatakan, oh, Alkitab Perjanjian Baru tetap ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu kayaknya kurang relevan. Oleh karena apa?
Oleh karena perjanjian lama pun ditulis dalam dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan istilah Alkitab Septuaginta. Itu Alkitab Septuaginta itu adalah Alkitab Ibrani yang awalnya ditulis dengan huruf Ibrani, tetapi karena orang Yahudi sadar bahwa mereka hidup dalam masa kekuasaan kekaisaran Romawi, maka 1-2 tahun, 5 tahun masih banyak anak-anak muda yang memahami yang namanya bahasa Ibrani. Tetapi mana ada satu bangsa yang bisa mempertahankan dalam kurun waktu 700 tahun. Karena masa antara perjanjian lama kitab Maleakhi yang ditutup dengan kitab Maleakhi dan masa perjanjian baru yang diawali atau yang dibuka oleh kitab Matius itu ada rentang 700 tahun kurang lebih. Nah, ini beda dengan masa pembuangan mereka di Babel. Pembuangan mereka di Babel itu cuma 70 tahun. Tetapi selama kurun waktu 700 tahun di mana bangsa Yahudi dijajah oleh kekaisaran Romawi, maka hilanglah pengaruh-pengaruh Ibrani itu. Sehingga untuk mempertahankan orang-orang Yahudi tetap mengerti Taurat, maka Sanhedrin, yang nanti kita akan coba lihat nanti itu pada mungkin pertemuan minggu depan, Sanhedrin itu kemudian membuat sebuah Alkitab baru di dalam, bukan lagi dalam bahasa Ibrani, tetapi justru dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Alkitab Septuaginta. Perjanjian lama bukan dalam bahasa Ibrani lagi, tetapi perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Gitu. Oleh karena hampir sepanjang 700 tahun itu Helenisme, ya, budaya Yunani kuno itu yang menguasai dunia. Gitu, ya. Oke. Yang kedua, budaya Romawi yang terutama nampak dari bentuk arsitektur Romawi maupun jalan-jalan. Yang saya coba ambil itu dominan adalah gedung dengan arsitektur Romawi. Itu kayak begitu. Kalau Anda perhatikan bangunan-bangunan lama di negara kita, masih bisa ditemukan gaya-gaya seperti ini. Tapi jangan salah, ada juga beberapa orang yang memang suka dengan nilai-nilai budaya, itu membangun, ada beberapa saya lihat rumah-rumah, terutama di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia, itu memang rumah baru tapi sengaja dibikin model-model arsitektur lama seperti ini. Ya, nah itu ada sepotong itu jalan yang coba dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Nah, istimewanya di dalam Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi itu bukan hanya sekedar menjajah, mengambil kekayaan daerah jajahannya, lalu membuang begitu saja. Romawi tidak seperti itu. Kekaisaran Romawi justru supaya tidak terlalu sering terjadi pemberontakan, maka daerah-daerah jajahannya itu mereka bangun. Nah, sehingga ada cukup banyak golongan atau ada cukup banyak daerah, ada cukup banyak wilayah yang justru merasa lebih betah dijajah oleh Kekaisaran Romawi daripada merdeka. Seperti itu. Dan di bangsa Israel sendiri, di bangsa Yahudi sendiri, ada orang-orang yang memang merasa betah. Nggak, ya sudahlah, kita juga makmur kok di bawah Kekaisaran Romawi. Makanya kita perhatikan ketika Yesus mau disalib, mereka datang kepada penguasa Romawi. Penguasa yang ditunjuk oleh Kaisar Romawi. Anda perhatikan di sini. Itu yang menyebabkan Anda mungkin penasaran, ini orang Yahudi kok masa dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada tentara Romawi. Ada kan dalam Alkitab kita, khususnya dalam kitab-kitab Injil, toh Anda membaca kan kisah seperti itu. Ya ini, karena ada cukup banyak daerah yang merasa betah dengan dijajah oleh Kekaisaran Romawi karena mereka membangun.
mereka menyejahterakan, ya, mensejahterakan daerah jajahan mereka. Nah, ini tidak ini juga masuk kepada bangsa Yahudi sendiri. Mereka banyak yang merasa betah, kecuali satu kelompok yang namanya Selot. Tapi nanti akan kita pelajari pekan depan. Orang Selot itu seperti apa? Konteks itu konteks budaya bagi perjanjian baru. Nah, bagaimana dengan konteks sosial dan ekonomi perjanjian baru? Saya lihat jam dulu. Teman-teman, bagaimana? Kita tinggal punya 15 menit. Apa kita mau lanjut atau kita stop sampai di sini dan nanti kita lanjutkan pekan depan atau bagaimana? Karena topik ini kalau tidak salah ada 2 slide. Gitu. Mau diselesaikan saja atau minggu depan saja? Baiknya dari Bapak aja, Pak. Oke. Kalau begitu supaya menghilangkan atau mengurangi beban kita minggu depan, mungkin 2 slide ini dulu ya sebagai pembahasan yang terakhir ya. Oke? Oke, Pak. Baik, sosial, politik, dan ekonomi perjanjian baru. Secara sosial, para pemimpin rohani Yahudi umumnya orang-orang kaya. Kenapa kaya? Karena mereka menguasai perdagangan di Bait Suci. Mereka menguasai pajak di Bait Suci. Nah, ini Anda harus garis bawahi. Karena apa? Secara konteks ini yang melandasi, ini yang mendasari tindakan Yesus ketika dia menyucikan Bait Allah. Ingat ceritanya, teman-teman? Ingat ceritanya? Yesus sampai ambil cambuk dan kemudian dia mencambuk orang-orang, dia mencambuk meja-meja, dia jungkir balikan meja-meja perdagangan di Bait Allah. Masih ingat ceritanya waktu Yesus menyucikan Bait Allah? Nah, ini latar belakangnya. Yesus menyucikan Bait Allah itu bukan karena ada sesuatu yang salah dari Bait Allah. Yang salah itu adalah para pemimpin rohani mereka. Imam besar maupun imam-imam kepala, imam-imam yang ada pada waktu itu. Oleh karena apa? Mereka menguasai, mereka memonopoli perdagangan yang ada di Bait Allah. Nah, itu bukan perkara kecil loh, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena apa? Anda perhatikan. Sekarang, Anda tahu harga lembu sapi di Singkawang. Coba Anda sebut harga hari ini saja. Boleh berapa? 200.000, 300.000 atau lebih? Satu ekor. Saya tahu 150.000 daging sapi, Pak. Per kilo atau Per kilo. ekor itu? Hah? Per kilo. Nah, 150.000 1 kilo. Iya, Pak. Nah, coba Anda bayangkan kalau 1 ekor. Juta kan? Iya tak? Juta. Ya, Pak. Kalau sapi itu kira-kira beratnya berapa kilo? 200 ada. 1 ekor sapi. Tergantung gemuknya lagi, Pak. Atau yang sedang-sedang lah, yang sedang-sedang, yang tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Boleh berapa? 100-an kilo. Ya, kurang lebih lah 100 kilo aja lah. Coba Anda bayangkan 150.000 kali 100.000. Kali 100 kilo. Coba Anda bayangkan, Anda kalikan saja. Berapa harganya? Itu baru 1 ekor. Dan Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan lembu sapi yang harus dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah dikatakan apa? Lembu sapi yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Luka kecil saja bisa dianulir oleh imam. Apalagi kalau ada goresan panjang, apalagi kalau dia sakit-sakitan. Coba. Nah, Anda bayangkan, yang datang ke Bait Allah ini kan bukan yang datang yang cuma 5 km jauhnya dari Bait Allah. Ada yang lagi dari Mesir, ada yang dari Ethiopia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Ingat kan ceritanya dalam Alkitab? Iya tak? Iya, Pak. Ada orang-orang dari luar negeri datang. Nah, itu Anda bayangkan bagaimana bisa mempertahankan tidak bercacat, tidak bercela bagi sapi atau lembu yang datang ratusan kilometer. Ya sampai di
sampai di Bait Allah di Yerusalem, imam perhatikan, ini enggak bisa, enggak layak ini. Maka terjadi apa? Tukar, barter. Ya, sapi yang mereka bawa dari Ethiopia, dari Mesir sana ditukar dengan sapi yang ada di Bait Allah. Kira-kira mahalan yang mana coba? Mahalan yang di Bait Allah. Mahalan yang di Bait Allah. Nah, Anda bayangkan selisih daripada harga sapi di Bait Allah dengan selisih sapi yang mereka bawa dari Mesir, Ethiopia, dan negara-negara lain, itu bukan jadi milik siapa-siapa, itu jadi milik pemimpin rohani. Dengan pembagian-pembagian jatah, imam besar pasti lebih besar, imam kepala sedikit di bawah imam besar, imam-imam biasa, nah cuma dapat yang sekian persen. Coba. Nah ini yang Yesus tentang. Ini yang Yesus tentang. Kamu ini seharusnya menolong orang-orang yang mau datang ke Bait Allah ini yang dari jauh. Tapi kalian ambil untung. Maka dia ambil cambuk, dia hajar kiri, hajar kanan. Dia bongkar meja-meja dan dia berkata, rumah Bapakku itu bukan dijadikan sebagai apa? Masih ingat? Sarang penyamun. Sarang penyamun. Itu dia, sarang penyamun karena apa? Seakan-akan orang-orang yang datang dari negara-negara lain itu dirampok, ya, dirampok oleh pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel sendiri. Oke, Anda bisa lebih menguasai kan? Ya tak? Iya, Pak. Anda bisa lebih tahu kenapa sampai akhirnya Yesus menjungkir balikan perdagangan-perdagangan di Bait Allah. Jadi bukan yang kudusnya itu bukan karena keadaan Bait Allahnya. Ini kadang-kadang kita salah tafsir loh. Makanya ada beberapa yang menafsirkan, enggak boleh makan di rumah Allah. Perhatikan Yesus saja menyucikan Bait Allah. Tunggu dulu, itu bukan masalah makan. Yesus menyucikan Bait Allah itu bukan masalah makan di dalam gereja, minum di dalam gereja yang bisa membuat kotor. Tidak. Tapi prinsip perdagangan dan pajak yang kotor itulah yang Tuhan Yesus tentang. Dan Yesus katakan, kamu telah menjadikan rumah Bapakku itu sebagai sarang penyamun. Oke, bisa lebih dipahami toh? Bisa. Ya, bisa, Ya, Pak. masyarakat umumnya miskin, ya, masyarakat secara umum itu miskin dengan mata pencarian petani, peternak, nelayan seperti yang ada pada murid-murid Tuhan Yesus ya. Dan hanya sedikit yang bekerja sebagai wira swasta. Salah satu dalam perjanjian baru yang kita kenal, Lydia penjual kain ungu, terus siapa lagi? Rasul Paulus sebagai penjual tenda, masih ingat? Ya? Ya. Nah, itu kondisi masyarakat yang ada pada waktu perjanjian baru. Bagaimana? Lebih bergairah? Lebih semangat untuk ikut pelajaran perjanjian baru? Semangat, Pak. Oke, siap. Yang kedua, politik. Sejak tahun 63 sebelum Masehi, tanah Palestina sudah jatuh ke tangan Kaisar Romawi, termasuk bangsa Yahudi. Untuk daerah yang relatif aman, Romawi mengangkat pejabat kepala daerah dengan memakai istilah gubernur. Tetapi untuk daerah yang kurang aman, diangkatlah yang namanya wali negeri. Bedanya di mana? Gubernur itu memiliki otoritas. Tetapi wali negeri, dia cuma menjaga negeri. Kalau ada keamanan terganggu, dia cepat lapor ke Kaisar Romawi. Tunggu perintah dari Kaisar Romawi. Gitu. Tunggu perintah. Nah, ini kondisi politik. Dan Anda tahu kenapa pada waktu Yesus lahir, kan waktu Yesus lahir itu kan ada kunjungan orang Majus, betul enggak? Ya, betul, Ya. Pak. Oke, ada kunjungan orang Majus. Dan Anda tahu ketika orang Majus itu pulang, mereka tidak kembali kepada Herodes. Herodes sebagai apa? Raja. Bukan wali negeri toh, tapi justru menjadi raja. Ya, jadi daerah itu lebih aman daripada daerah yang dipimpin oleh seorang gubernur. Tapi raja ini raja boneka. Maksudnya raja boneka apa? Raja yang tetap tunduk kepada Kaisar Roma. Mereka tetap tunduk.
Herodes tetap tunduk. Nah, itu beberapa waktu sebelum kelahiran Yesus, beberapa tahun sebelum kelahiran Yesus, itu sudah ada 3 kali pemberontakan untuk bukan hanya menyingkirkan Herodes, tetapi untuk menyingkirkan kekaisaran Romawi. Dan Anda perhatikan di situ, Herodes karena ada 3 kali upaya penggulingan atau upaya kudeta, maka dia menjadi lebih waspada. Ketika orang Majus datang dengan memberitakan bahwa telah lahir seorang raja baru atas bangsa Yahudi, itu bukan mendatangkan sukacita bagi Herodes. Dia menganggap, wah ini lagi, pemberontakan lagi, ini pemberontakan yang keempat. Makanya secara licik, Herodes berbicara kepada orang Majus, coba kamu pergi dulu. Setelah kamu temukan, lapor kepada saya. Dia pakai alasan apa? Supaya aku juga datang sujud menyembah. Tapi itu cuma alasan diplomatis. Tujuannya apa? Waktu dia sudah mendapatkan data otentik daripada orang Majus, maka tindakan yang akan dilakukan memang dia pasti akan pergi ke sana. Tetapi dia akan perintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi raja yang baru dilahirkan itu. Makanya ketika Herodes tahu orang Majus itu tidak datang-datang, mereka pulang dengan jalan lain. Masih ingat apa yang keputusan yang diambil oleh Herodes? Masih ingat? Membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Itu dia, membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Kenapa harus dibunuh? Karena Herodes ketakutan. Jangan-jangan ini raja yang akan mengkudeta posisinya dia. Yang akan menurunkan posisinya Herodes sebagai raja. Ya, bisa lebih dipahami atau kenapa akhirnya Herodes mengambil keputusan membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun? Bisa dipahami? Bisa. Saya lihat jam dulu supaya kita tidak banyak mengorbankan. Berarti kalau gitu kita stop sampai di sini karena tinggal 4 menit. Betul enggak? Ya, betul Pak. Oke, saya serahkan kepada host untuk mungkin pimpin kita dalam menutup kelas kita. Kecuali kalau ada pertanyaan yang mau didiskusikan. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau bertanya dari murid-murid atau dari Agape atau dari yang Zoom, Anton atau Diki atau mungkin Yovita, Ko Yosua. Kalau ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita langsung tutup aja dalam doa ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, silakan satu orang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami Tuhan. Keberkati Pak Roni